Ada sebuah pepatah yang mengatakan kita tidak bisa melarang unggas terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mencegahnya untuk bersarang di kepala kita. Pepatah itu adalah sebuah pepatah yang mau mengingatkan kepada setiap kita agar kita tidak membiarkan diri dikuasai oleh sesuatu yang buruk. Seperti unggas yang terbang, kita tidak bisa larang, tetapi saat dia mulai bersarang dan mempengaruhi kepala kita, otak kita, maka itu akan merusak hidup kita. Begitu pula rasa khawatir. Seringkali kita jadikan rasa khawatir itu justru menjadi tuan rumah, bukan tamu yang sekedar mampir atau berkunjung. Karenanya kita perlu berani tegas kepada perasaan-perasaan yang menindas pikiran kita, sehingga kita lalu dihancurkan oleh perasaan tersebut. Ini salah satu pendisiplinan terhadap otak dan akal budi kita, supaya detoksifikasi otak kita dan pikiran kita itu bisa terjadi dengan baik, yaitu kita berani melarang. Mampir boleh, tapi parkir jangan. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari ayat yang pertama, Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Lalu Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Seringkali kita memandang kekhawatiran itu adalah berkaitan dengan masalah-masalah eksternal yang menyerang hidup kita, seperti kekurangan atau takut akan masa depan, khawatir nanti mau makan apa, khawatir karena belum dapat pekerjaan, dan berbagai macam khawatir demi khawatir. Seringkali kita anggap itu adalah serangan dari luar ke dalam hidup kita. Tetapi yang sebenarnya terjadi dan harusnya kita pahami adalah bahwa rasa khawatir itu, sekalipun lewat peristiwa-peristiwa yang buruk menyerang, harusnya memang tidak menjajah, mendominasi, dan menindas pikiran kita. Menarik sekali dalam ayat-ayat Sabda Tuhan yang dibacakan mengenai kekhawatiran tadi di Matius 6 misalnya, yang panjang lebar menyinggung masalah hal kekhawatiran, itu sebenarnya bermula dari pikiran. Bukan masalah kekurangannya sesungguhnya, tapi ketika pikiran yang terus-menerus memikirkan kekurangan, memikirkan akan masa depan dan cemas akan hari esok, justru itulah sebenarnya masalahnya, yaitu pikiran kita. Karena itu di dalam Filipi juga seperti yang Paulus katakan kepada jemaat itu, yaitu jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan bagaimana Filipi pasal 4 ini menyinggung tentang satu hal yang penting, yaitu pikiran. Inilah sebenarnya tempat di mana bercokolnya atau bersarangnya kekhawatiran, apalagi ketika kita izinkan dia untuk menetap di dalam pikiran kita. Terus-menerus kita pikirkan, akhirnya bisa terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Padahal sebenarnya kita bisa mengendalikan hal-hal khawatir itu dengan menyerahkannya kepada Tuhan. Istilahnya begini, khawatir tidak bisa kita larang untuk mampir. Dia bisa mampir kapan saja dan menyerang alam pikir kita. Tetapi kita bisa mencegahnya agar rasa khawatir itu tidak parkir dan bersarang di sana. Mungkin sampai di sini ada yang bertanya, mampir boleh, parkir jangan. Kok bisa? Bagaimana bisa mampir kalau tidak parkir? Justru disinilah sebenarnya kita perlu menangkal habis-habisan rasa khawatir yang menindas pikiran kita. Mungkin sekali, dua kali kita bisa merasa khawatir, itu wajar. Itu bisa menyerang kapan saja dan lewat cara apa saja. Apalagi saat otak dan pikiran kita sedang menjadi lemah, atau sedang tidak berdaya, atau sedang lelah, sedang lengah, dan juga tidak mampu untuk mencerna.
pada saat itulah maka kita sebenarnya mengizinkan rasa khawatir itu parkir, bahkan bersarang di dalam hidup kita, bermula dari pikiran kita. Karenanya mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini yang mengajarkan untuk jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Berarti ini sebuah larangan yang memang harusnya kita berani untuk melakukannya. Jangan hendaknya kamu khawatir berarti kata jangan hendaknya itu tegas sekali, tidak boleh khawatir. Dengan kata lain adalah bahwa ada jalan keluarnya. Nyatakanlah khawatir itu, segala hal keinginan hatimu kepada Allah. Dengan kata lain, khawatir itu jangan menindas pikiran kita, tapi harus kita ungkapkan kepada Tuhan. Kita harus serahkan kepada Tuhan. Sehingga dikatakan tadi, damai sejahtera Allah yang melampaui akal, kembali disebutkan akal, akan pelihara hati dan pikiran kita. Dengan kata lain, memang sumber atau sandaran tempat di mana kita berserah adalah damai sejahtera Allah. Dan itulah yang akan memelihara pikiran kita. Sehingga hal-hal yang baik itu akan terpenuhi di dalam pikiran kita. Hal-hal yang baik itu yang akan membuat kita menjadi berjalan dengan baik. Ada semangat yang baik. Karena yang kita pikirkan adalah hal yang baik yang asalnya dari Sang Maha Baik. Karenanya mari kita belajar untuk berani menangkal rasa khawatir itu dan menanggalkannya. Melepaskannya, menyerahkannya kepada Tuhan. Apapun yang jadi kekhawatiranmu hari ini, mari jangan izinkan dia parkir. Mampir pun biar dia numpang lewat saja, sementara saja. Habis itu buru-buru serahkan kepada Tuhan dan biar Tuhan yang menolong supaya damai sejahtera dalam pikiran kita tidak tersingkir oleh rasa khawatir itu. Mari ingat terus Tuhan selalu hadir bersama dengan kita, jangan takut melangkah dan jangan khawatir lagi karena Sang Maha Hadir selalu membuat kita akan mengalami kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir dan yang akan membuat segala khawatir dan ketakutan kita berakhir. Tuhan mengasihi kita sekalian, selamat semangat lagi, Tuhan selalu beserta. Amin.